anak-anak, salam sehat semuanya ya. Apa kabar? Di pagi yang cerah ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kelima yang berjudul Daud anak gembala jadi raja besar pemersatu bangsa. Nah, tetapi sebelum melanjutkan pembelajaran di pagi hari ini, Ibu mengajak anak-anak semua untuk mengambil sikap berdoa, dan marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi umat pilihan-Mu melalui tokoh-tokoh yang Engkau pilih. Pada kesempatan ini kami akan belajar mengenal pendampingan-Mu lewat tokoh Daud. Bantulah kami agar pengenal akan tokoh Daud membantu kami mengenal Engkau dan diri kami sehingga kami tumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak semuanya, di sini siapa yang menjadi pendoa dan siapa yang berani menentang kejahatan maupun bertanggung jawab dalam sebuah masalah atau sebuah kejadian? Iya, Bintang. Ya. Jadi menjadi pendoa, menjadi pemberani itu sama juga dengan teladan yang ada pada diri Daud. Jadi di saat ini kita membahas dan mempelajari tentang Daud anak gembala jadi pemersatu bangsa. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu profil Daud. Anak-anak sudah tahu atau belum siapa nama ibu Daud, siapa nama ayah Daud dan saudara-saudaranya? Kalau memang belum tahu, nah di sini kita akan membahas agar anak-anak bisa mengetahui. Nah, yang perlu anak-anak tahu bersama bahwa Daud adalah seorang yang dipilih Allah. Dalam kitab suci, Daud itu sangat terkenal dan dikasihi Allah. Daud adalah nenek moyang Yesus Kristus maupun seorang gembala, karena Yesus seringkali disebut anak Daud. Nah, jadi sekarang kita masuk pada bagian yang berikut, yaitu nama-nama orang tua maupun saudara-saudara dari Raja Daud. Nah, pertama, Daud itu lahir kira-kira tahun 1400 sebelum Masehi di kota Betlehem. Ya, jadi anak-anak harus ingat Daud itu lahir kira-kira tahun 1400 sebelum Masehi di kota Betlehem. Nah, anak-anak tahu tidak berapa jumlah saudara-saudara dari Daud? Ya, Sinta, benar, 8. Kira-kira nama-nama siapa aja? Oke, kalau lupa, di sini kita akan mengetahui nama-nama saudara-saudara dari Yakub. Jadi yang tadi sudah dikatakan bisa benar. Saudara Yakub itu berjumlah 8 bersaudara, dan Yakub adalah anak yang terakhir atau anak yang bungsu. Nah, terus yang berikutnya yaitu ayah Daud. Ayah Daud itu bernama Isai dan ibunya bernama Nahas. Ini adalah gambar Daud, gambar ayah Daud dan juga gambar ibu Daud yang sudah tertera di sini ya anak-anak. Yang berikut yaitu, nah, jadi Daud itu memiliki saudara laki-laki yang bernama Elia, Abinab, Samuel, Nathanael, Radai, Ozem, Nathan, dan yang terakhir yaitu siapa? Ayo. Iya, yang terakhir itu Daud. Benar. Nah, selain itu, Daud juga pandai memainkan suling dan kecapi. Jadi, Daud itu bukan cuma sekedar seorang pemberani, seorang pendoa, tetapi dia itu juga pandai memainkan suling, pandai memainkan kecapi. Nah, Daud juga pengarang banyak mazmur. Dan yang berikut itu, Daud itu dipilih Allah melalui Samuel.
Secara fisik Daud digambarkan sebagai pria yang tampan dengan rambut berwarna merah. Ya, jadi ini gambar nama-nama saudara-saudara Daud ya yang sudah tertera di sini. 8 bersaudara ya mereka. Nanti tolong anak-anak mempelajari dan mengingat nama-nama dari saudara-saudara Daud ini. Baik, kita masuk pada bagian yang berikutnya, yaitu Daud jatuh dalam dosa. Tetapi sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mungkin ada anak-anak yang mau bertanya. Ibu persilakan. Oke, baik, karena tidak ada yang bertanya maka kita lanjut saja ya. Yang berikut yaitu Daud jatuh dalam dosa. Nah, yang perlu anak-anak ketahui bersama, yang perlu kita ketahui bersama, selain Daud itu dipilih Allah ya untuk menjadi raja pada bangsa Israel, tetapi awal dan kehidupan Daud itu dia itu juga telah menjadi pendosa. Nah, setelah dia berdosa, setelah dia menjadi pendosa, barulah dia bertobat. Nah, pasti anak-anak tanya, kira-kira dosa apa sih yang dibuat Daud? Nah, jadi sekarang kita akan mempelajari dan kita akan mengetahui dosa apa yang telah dilakukan oleh Daud. Nah, jadi sebagai orang yang dipilih Allah atau sebagai seseorang yang telah dipilih Allah yaitu Daud, ternyata Daud juga jatuh ke dalam dosa. Nah, dosa-dosa itu ialah yang pertama, berzina dengan Batsyeba, istri Uria. Yang kedua yaitu menghukum prajurit. Yang ketiga bertindak dengan kejam. Nah, jadi sebelum Daud ini dipilih Allah, awalnya dia itu adalah seorang yang bisa dikatakan seorang penjahat, seorang yang kejam, suka mempermainkan istri orang. Tetapi pada akhirnya Daud ini pun berubah dan bertobat untuk menjadi orang yang baik, menjadi pendoa bagi kita, menjadi orang yang berani untuk menentang kejahatan dan selalu menunjukkan kebaikan kepada semua orang. Nah, kepada Daud Allah berjanji bahwa dari keturunannya akan lahir seorang pembebas yang disebut Mesias. Jadi di situ Allah berjanji kepada Daud bahwa akan lahir sebuah keturunan, dan keturunan itu adalah seorang pembebas yang disebut Mesias. Jadi itu adalah perjanjian Allah kepada Daud. Oke, kita masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu Daud anak gembala. Nah, kenapa dikatakan Daud anak gembala? Siapa yang tahu? Iya, Daud anak gembala karena Tuhan yang memilih Daud untuk menjadi raja Israel. Ya, betul memang. Dan yang berikutnya yaitu Daud itu menggantikan Saul. Nah, anak-anak tahu tidak kenapa Saul itu digantikan oleh Daud? Kenapa Allah memilih Daud untuk menggantikan posisi Saul yang awalnya Saul itu awalnya menjadi raja. Jadi raja pertama yaitu Saul, ya. Jadi mungkin waktu di kelas 4 kalian telah mempelajari raja-raja ya, siapa saja yang menjadi raja. Jadi Saul itu raja pertama. Nah, tapi kenapa dia itu digantikan oleh Daud? Kenapa Allah memilih Daud? Nah, alasan Allah memilih Daud dan menggantikan posisi Saul karena di saat Saul menjadi raja, Saul itu tidak melaksanakan atau bertanggung jawab dengan tugas yang telah diberikan Tuhan kepadanya, ya. Makanya Daudlah yang mengganti posisi Saul, dan itu pun Daud bukan sendiri untuk menunjuk dirinya menjadi raja, tetapi itu telah dipilih Allah, dipanggil Allah untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Nah, kemudian Samuel itu mengurapi Daud dalam nama Tuhan. Jadi kenapa Daud itu anak gembala ya? Jadi kalau seandainya ada yang bertanya kenapa Daud anak gembala, karena Daud itu telah diurapi oleh Samuel ya dalam nama Tuhan. Dan yang berikut yaitu Daud dikenal sebagai orang yang baik karena tidak membalas kebencian Raja Saul dengan kebencian tersebut. Kita
kita masuk pada bagian yang berikut, yaitu tokoh Daud dalam perjanjian lama. Kira-kira tokoh Daud dalam perjanjian lama itu seperti apa sih? Pasti anak-anak tanyanya kayak begitu kan. Nah, kalau memang anak-anak belum tahu, mari kita belajar dan kita mengetahui secara bersama-sama. Tokoh Daud dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama itu merupakan tokoh penting dalam sejarah keselamatan. Ya. Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang paling terkenal dan paling dikasihi Allah. Ia termasuk salah satu dari orang-orang termasyhur dalam iman. Dengan imannya bahwa Yahweh bersama dia, maupun Daud berhasil mengalahkan Goliat dari suku Filistin. Dengan mengalahkan Goliat, Daud dipuja rakyat. Nah, jadi dari situ Daud itu juga sebagai seorang pemberani dari dosa-dosa yang telah ia lakukan. Ia bertobat dan menjadi pendoa, menjadi pemberani untuk mengalahkan segala kejahatan. Dia pun dapat mengalahkan pasukan Goliat. Itu karena dia yakin dan percaya bahwa dalam hidupnya Tuhan selalu bersamanya, Tuhan selalu menuntutnya dimanapun ia melangkah. Jadi anak-anak pun harus meneladani sikap dan tindakan Daud sebagai seorang pendoa, sebagai seorang pemberani, maupun sebagai seorang yang bertanggung jawab. Nah, anak-anak tahu tidak kira-kira karakter Daud itu seperti apa? Kalau menurut Lisa, karakter Daud itu apa aja? Iya, betul, rendah hati, apalagi murah hati. Oke. Jadi karakter Daud yang pantas untuk kita contohkan atau kita contohi, yang pertama, Daud seorang pendoa dan amat mengasihi firman Allah yang patut untuk kita meneladani. Yang kedua, Daud pemaaf dan menghormati orang yang diurapi Allah, yaitu tadi siapa? Samuel. Nah, yang ketiga, Daud itu seorang yang rendah hati. Jadi kita harus mengikuti teladan Daud yang rendah hati. Yang keempat, Daud mau bertobat. Jadi awalnya dia melakukan dosa, awalnya dia jatuh dalam dosa, tetapi pada akhirnya ia bertobat dan menjadi orang yang mengikuti serta melaksanakan perintah Allah. Yang kelima, Daud menyukai musik dan seni yang indah. Di sisi lain, Daud pun memiliki bakat, memiliki kemampuan, yaitu menyukai musik dan seni, dan akhirnya ia pun karakter yang menyukai musik. Yang berikutnya yaitu 6, Daud pemberani. Nah, Daud pemberani itu yang tadi sudah kita bahas bersama, bahwa ia dapat mengalahkan pasukan Goliat. Sebanyak-banyaknya Goliat pasukan itu, tetapi Daud bisa mengalahkan mereka karena ia melaksanakan dan percaya bahwa Tuhan itu selalu bersamanya. Dan yang terakhir yaitu 7, Daud itu murah hati. Ya, jadi anak-anak semua, mari kita mengikuti karakter atau mencontohi karakter Daud agar hidup kita itu selalu damai bersama Daud, mengikuti teladan Daud maupun mengikuti perintah Tuhan. Nah, berikutnya yaitu kesimpulan. Nah, anak-anak semua, sebelum kita masuk kesimpulan, Ibu kasih kesempatan lagi. Mungkin ada yang belum memahami, mungkin ada yang belum mengerti. Silakan bertanya atau mau memberikan saran, masukan, disilakan. Oke, baik, karena tidak ada, maka anak-anak dan ibu, mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran di pagi hari ini, ya. Oke, jadi pembelajaran di pagi hari ini yaitu Daud bukan orang sempurna, sama seperti kita manusia biasa, ya. Kita memiliki dosa. Daud pun awalnya juga
jatuh dalam dosa. Nah, untuk itu ia melakukan berbagai dosa, namun ia juga bertobat. Nah, kita sebagai manusia berdosa, kita pun selalu diberikan kesempatan kepada Tuhan agar kita mau bertobat dan menjadi orang yang pemberani, menjadi orang yang baik, untuk mengikuti teladan Daud dan mengikuti teladan maupun perintah Tuhan. Nah, kita tetap dapat meneladani Daud karena dialah yang hamba Allah, serta dialah yang mau bertobat di hadapan Allah. Jadi anak-anak semua, pesan ibu maupun ajakan ibu, mari kita mengikuti teladan Daud dan kita mengikuti perintah Tuhan agar hidup kita selalu damai. Jadi untuk menutupi pembelajaran di pagi hari ini, sebelum menutup dengan doa, alangkah baiknya kita bernyanyi agar anak-anak pun semangat ya. Lagu yang berjudul yaitu Goliat dan Daud. Mari kita bernyanyi. 1, 2, 3. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diubahnya kak. Goliat mati, puji nama Tuhan. Terima kasih anak-anak semuanya. Mari kita menutup pembelajaran kita dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kepadamu di kesempatan pagi hari ini, atas campur tanganmu kami dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Semoga kami dapat mengikuti teladan Raja Daud yang sebagai pemberani, sebagai pendoa untuk umat manusia, dan kami pun dapat melaksanakan tugas kami menjadi pendoa, menjadi seorang yang pemberani juga seperti teladan Raja Daud, sehingga bisa kami menjadi orang yang baik. Ya Allah Bapa, dengan kekurangan kami ini kami mensyukuri, dan semoga dalam kehidupan kami tetaplah kami melakukan kebaikan dan bertanggung jawab untuk menjadi murid-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak semuanya, yang perlu kita ketahui bersama bahwa di situ ibu memberikan penugasan, memberikan tugas. Jadi tolong ya, untuk tugas yang ibu berikan diselesaikan, dikerjakan. Setelah dikerjakan, difotokan, lalu dikumpulkan. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan atau pembelajaran kita. Nanti kita bertemu lagi di kali berikutnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.